Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Sultoni. NIM saya 12050113077. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa rangkuman tentang materi sistem digital, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada plexer. Plexer ini terbagi menjadi dua, yaitu multiplexer dan juga demultiplexer. Apa itu multiplexer? Multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu. Seleksi data-data input dilakukan oleh selektor line yang juga merupakan input dari multiplexer tersebut. Selanjutnya ada demultiplexer. Sebuah demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data, lalu mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Lanjut, ada flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan kekeluarannya saat dipicu. Hanya pada saat dipicu. Flip-flop mempunyai dua output, yang salah satunya outputnya merupakan komplement output yang lain. Nah, flip-flop ada 5 macam, yaitu JK flip-flop atau master/slave JK flip-flop. Yang kedua ada RS flip-flop, yang ketiga ada T flip-flop, yang keempat ada CRS flip-flop, yang kelima adalah T atau T flip-flop. Selanjutnya adalah counter. Counter adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan bilangan biner. Hampir seluruh peralatan elektronik mempergunakan sistem digital. Di dalam rangkaiannya berisi suatu alat yang dapat mengontrol urutan operasi program. Alat tersebut dinamakan dengan counter. Macam-macam counter. Menurut cara kerjanya, counter terbagi menjadi dua, yaitu asynchronous binary counter dan synchronous binary counter. Sedangkan menurut urutannya hingga terbentuk menjadi outputnya, maka counter dapat dibagi menjadi tiga, yaitu up counter, down counter, dan up-down counter. Lalu ada register. Secara teori, register adalah suatu kumpulan flip-flop yang dapat secara serentak menyimpan data biner dalam jumlah yang sangat banyak, hampir tidak terbatas. Tapi biasanya register dikelompokkan dalam kelipatan 4 flip-flop yang disebut dengan nibble. Ada beberapa jenis register. Yang pertama ada register buffer. Lalu ada register buffer terkendali. Lalu ada register geser. Ada controlled shift register. Ada register PESO. Dan yang terakhir ada register SESO. Rangkaian memori. Memori jalan masuk acak atau biasa kita sebut RAM. RAM dapat mengingat informasi yang pernah dimasukkan. Informasi dimasukkan berupa 0 dan 1 ke dalam memori.
Informasi inilah yang dapat dibaca atau dipanggil kembali. Lalu ada ROM atau memori hanya baca. ROM digolongkan sebagai memori yang tidak mudah hilang, karena data memori ini tidak akan hilang meskipun daya dimatikan. ROM atau ROM, master program, atau memori dengan program yang aman hanya digunakan pada aplikasi produksi dengan volume tinggi, karena besarnya biaya penyetelan awal, dan ROM digunakan untuk aplikasi dengan volume yang lebih rendah dan memerlukan memori permanen. Lalu yang terakhir adalah ALU atau ALU. ALU adalah salah satu komponen CPU yang berfungsi menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dari otak komputer, yakni CPU itu sendiri. Sesuai dengan namanya, perangkat ini lebih berkonsentrasi kepada fungsi aritmatika dan juga fungsi logika. Apa itu fungsi aritmatika? Fungsi aritmatika adalah suatu fungsi yang mengarah ke operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan penjumlahan tidak bertanda, dan lain-lain. Sedangkan maksud dari fungsi logika sendiri adalah seringkali digunakan untuk mengoperasikan logika AND, OR, SOR, dan lain-lainnya. ALU atau Arithmetic and Logic Unit lebih berfokus pada fungsi dasar operasi aritmatika dan fungsi logika. Untuk melakukan tugas pengoperasian matematika, maka ALU melibatkan suatu sirkuit khusus yang disebut dengan adder, karena dibuat khusus untuk proses perhitungan aritmatika. Maka sirkuit adder ini sering sekali disebut rangkaian kombinasional aritmatika. Terdapat beberapa macam adder, yaitu half adder yang difungsikan untuk menjumlahkan 2 bit, lalu ada full adder yang dapat menjumlahkan 3 bit, dan yang terakhir adalah parallel adder yang dapat menjumlahkan banyak bit. Baiklah, sekian dari saya. Itu tadi materi rangkuman SISDIQ. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.